Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Maslahatun Nasihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran di MTSN 2 Nganjuk, kelas 7 semester genap, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Materi pokok menikmati tilawah dengan tajwid. Submateri yakni mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil. Alokasi waktu di sini 2 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan. Kompetensi dasar 3.1 memahami ketentuan hukum bacaan mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil. 4.4 mempraktikkan bacaan mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil dalam surat pendek pilihan. Indikator pencapaian kompetensi 3.41 menyebutkan pengertian hukum bacaan mat tabi'i dan mat jaiz munfasil. Selanjutnya 3.4.2 menjelaskan ketentuan hukum bacaan mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil. Selanjutnya 3.4.3 menentukan hukum bacaan mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil. Selanjutnya 3.4.4 membandingkan hukum bacaan mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil. Selanjutnya 3.4.5 menilai cara hukum bacaan mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil. Selanjutnya 3.4.6 mengoreksi hukum bacaan mat tabi'i dan mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Selanjutnya yang terakhir 4.4.1 mengoreksi cara hukum bacaan mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil. Baik, materi selanjutnya. Materi pembelajaran yang pertama, mat menurut bahasa artinya panjang adalah panjang, sedangkan tabi'i menurut bahasa artinya adalah biasa. Apabila setelah huruf mat tidak ada huruf yang sukun, maka disebut mat tabi'i. Seperti contoh fiha yang panjangnya kira-kira 1 alif atau 2 harokat. Yang kedua, mat wajib mutasil adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah. Dhammah ataupun kasroh dalam satu kata bersambung, sedangkan cara membaca mat wajib mutasil adalah dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau sama dengan 4 sampai 5 harokat atau ketukan. Contoh bacaan aulia. Yang ketiga, mat jaiz munfasil adalah salah satu dari 13 bagian dari hukum mat far'i dalam ilmu tajwid. Secara etimologi, mat berarti panjang, yaitu artinya boleh, dan munfasil adalah terpisah atau di luar kata. Secara istilah, apabila ada mat tabi'i yang bertempat di akhir kata, setelah itu munfasil adalah terpisah atau di luar kata. Secara istilah, apabila ada mat tabi'i yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah dan berharokat di kasih kata lainnya, antara lain mat dan hamzah tersebut, maka disebut mat jaiz munfasil, seperti bacaan inna anzalna. Selanjutnya, pendekatan, model, dan metode yang saya terapkan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis ini adalah yang pertama, pendekatan saintifik.
atau mengamati, menanya, mengumpulkan, menginformasi, mengolah informasi, dan komunikasi. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual, Teaching and Learning atau CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Yang ketiga, metode ceramah, tukar pemikiran atau pendapat, kuis, dan penugasan. Nah, di sini saya menerapkan ada 20 soal. Maaf, di sini saya akan menerapkan pendekatan memberi siswa Al-Quran kemudian dibacakan satu atau dan kemudian mencari hukum bacaan tajwid. Yang kedua, remedial bagi peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar, guru mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang belum dikuasai oleh peserta didik dengan memberikan tugas kembali kepada peserta didik yang belum mencapai KKM. Media dan alat bahan dan sumber belajar. Yang pertama, gambar dan Al-Quran. Alat dan bahan buku siswa. Sumber belajar buku ajar Al-Quran hadis untuk MTS kelas semester 2 KMA 183 tahun 2019. Di sini saya menyediakan 10 soal ganda, 5 soal pilihan jawaban. Yang kedua, soal pengayaan, 5 soal. Nah, di situ ada soal dan jawaban. Nanti bagi peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar, guru mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang belum dikuasai oleh peserta didik dengan memberikan tugas kembali kepada peserta didik yang belum mencapai KKM. Nah, tugas pengayaan, peserta didik yang sudah mencapai KKM diberi tugas kembali yang sudah disiapkan oleh guru. Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam soal pengayaan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar ilmu agama dan ilmu tajwid. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.